pernah merasa bosan untuk mengatakan, untuk berpikir, untuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun hanya bisa kita ucapkan alhamdulillah. Sekarang berapa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa itikaf, bisa sholat subuh, bisa bertemu dengan kerabat kita, saudara-saudara seiman kita, di tiada pada nikmat yang terlewatkan, yang diberikan Allah kepada kita. Dan tidak akan bisa itu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Para jemaah, sebagaimana yang kita ketahui tadi yang saya baca di sholat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan dari berpuasa ini adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Definisi secara global, takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan secara terperinci lagi di dalam Al-Quran ini banyak disebutkan di berbagai ayat yang berbeda-beda. Untuk sekarang apa takwa itu dan seperti apa takwa itu, sifat-sifat contohnya seperti apa, saya akan ambil dari surah Ali Imran ayat 133 sampai 136. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Di ayat ini Allah memerintahkan kepada kita agar kita cepat-cepat memohon ampunan, berlari secepatnya kita mohon ampunan, baca istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memaafkan, mengampuni segala dosa-dosa kita. Dan juga diperintahkan untuk secepatnya menuju ke surga, bukan mati. Tentu kita masuk surga, ini prosesnya mati, nanti di alam kubur, alam barzakh, dan seterusnya nanti di akhirat. Tapi yang diperintahkan di sini adalah agar kita melakukan amalan-amalan yang menyebabkan kita bisa masuk surga. Yang luasnya seperti luasnya langit dan bumi. Untuk siapa surga ini dipersiapkan? Uiddat lil muttaqin, dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Kita gabungkan dengan ayat tujuan la'allakum tattaqun. Tujuan dari berpuasa adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Di sini disebutkan orang-orang bertakwa itu apa? Yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Yang pertama, orang yang menafkahkan, yang bersedekah, yang membelanjakan hartanya di waktu bahagia, di waktu luar, di waktu luas rezekinya. Wad dharra, di waktu sehat. Wad dharra,
dan di waktu yang sempit, di waktu sakit, di waktu kita miskin. Jadi bagaimana sifatnya orang-orang yang bertakwa itu? Yaitu membelanjakan hartanya, bersedekah, berzakat, yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang mukmin. Kapan? Kapanpun, di setiap waktu, di setiap hal, situasi dan kondisi. Di waktu kita sehat maupun kita sakit. Di waktu kita kaya ataupun di waktu kita miskin. Semuanya tidak ada pengecualian. Kadang kita mau bersedekah ketika kita waktu kaya. Tetapi ketika kita tidak punya, kita tidak mau bersedekah. Ketika belum gajian, kita tidak mau bersedekah. Ketika kita sehat, uang kita ditasarrufkan, dibelanjakan, disedekahkan. Tetapi ketika kita sakit, udah, saya kumpulkan dulu, tahan, saya lagi sakit. Ketika kita bahagia, kita hampur-hampurkan uang untuk disedekahkan. Tetapi ketika lagi rumpek, lagi sumpek, kita tahan uang kita. Ini kurang. Sifat dari takwanya kurang. Di sini disebutkan alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Di dalam setiap waktu, di dalam setiap keadaan, di dalam setiap kondisi, kita tetap membelanjakan, mensedekahkan, mentasarrufkan harta kita. Ketika kita punya uang hanya sedikit, kita tasarrufkan untuk mengamalkan ini. Umpamanya kita punya uang 10.000, punya uang 10.000, ada perlunya 5.000. Coba kita sedekahkan untuk mengamalkan 500 rupiah atau 1.000 rupiah. Kalau hanya satu hari kita punya uang 10.000, bisa dikategorikan kita miskin. Tapi sebagai orang yang bertakwa, tetap kita sisihkan walaupun sedikit nominal. Tapi nominal yang sedikit di mata manusia ini besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang 10.000, yang 5.000 yang kita tasarrufkan 1.000, ini pahalanya berlipat ganda dibandingkan ketika kita waktu kaya bersedekah 10 juta, 20 juta. Kalau dipersentasekan, ini kan beda. Ketika kita punya uang 1 miliar, bersedekah 10 juta, dibandingkan ketika kita punya uang 100.000, bersedekah 50.000. Ini persentasenya lebih besar yang bersedekah 50.000. Kalau orang dermawan, orang kaya yang dermawan, ini pantas. Tapi ketika orang miskin, hidup pas-pasan, tetap bersedekah. Kadang tersentuh hati saya ketika ada orang yang maksa-maksa untuk bersedekah. Ada alumni ingin ada orang tua, bapaknya, ibunya alumni, bisa dikategorikan sebagai fakir miskin. Tetapi dia bawa jagung, hasil panen yang hanya beberapa meter, beberapa loke apa, nggak sebanding dengan kerjanya. Tetap dibawa ke para ulama, sebungkus-sebungkus. Ini berapa besar pahalanya di hadapan Allah daripada orang yang miliarder
sedekahnya 10 juta, 20 juta. Dia orang yang bertakwa ini tetap mentasarrufkan hartanya dalam segala hal, baik dalam kondisi kaya ataupun miskin. Nah, ketika sakit, kadang disiapkan untuk obat. Tapi sebenarnya ada hadis yang artinya obatilah sakitmu dengan bersedekah. Ketika kita sakit harusnya lebih dermawan sebagai niat untuk obat bagi penyakit kita. Bagaimana konsepnya? Tentu ketika kita dalam keadaan sakit, ini tanpa doa pun dari orang yang beri uang oleh kita, semoga disembuhkan oleh Allah. Tetap Allah memberi kesembuhan kepada kita. Karena apa? Karena yang menggerakkan sesuatu itu adalah hati. Kita menunjukkan walaupun dalam keadaan sakit, kita tetap bahagia. Tidak ada unek-unek di dalam hati kita. Ini sebagai obat dari dalam. Coba kalau kita sakit, mana uang saya, taruh di sini. Kadang gitu. Nanti beli obat. Silahkan. Tapi sebagian tetap kita niatkan untuk obat. Sedekah. Dengan cara sedekah. Ketika bahagia, traktir teman. Tetapi ketika sumpah, enggak. Ini kurang takwa. Di dalam segala keadaan, situasi dan kondisi kita tetap mentasarrufkan sebagian dari harta kita. Selanjutnya, wal kadhiminal ghaidh. Sifatnya orang-orang yang bertakwa itu adalah menahan emosi. Bisa mengontrol emosi. Ada orang yang minta nasihat, minta wasiat kepada Rasulullah, datang kepada Rasulullah, soal kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, berilah aku wasiat, berilah aku nasihat. Rasulullah hanya memberi satu kalimat. La taghdab, janganlah kamu marah. Singkat dan padat. Karena terlalu singkat dan padat, orang yang sahabat yang minta nasihat, tambah wahai Rasulullah. Datang tuh, tambah lagi wahai Rasulullah. Datang tuh. Rabbda da'irar. Diulang-ulang. Nah, sekarang kita pikir bagaimana Rasulullah memerintahkan agar kita tidak marah. Ini sesuatu yang mustahil. Orang tidak marah. Ini sesuatu yang mustahil. Kalau dipikir. Tapi kenapa Rasulullah mengatakan la taghdab? Bukan amarahnya yang dilarang. Oleh Rasulullah bukan amarahnya yang dilarang. Karena setiap kita di sini beda-beda karakternya. Emosinya beda-beda. Ada yang kayak Ferrari, ada yang kayak Lamborghini. Tapi ada juga yang pelan emosi. Bahkan nggak punya emosi sama sekali. Apa maksud dari la taghdab? Ya sebagaimana di sini, wal kadhiminal ghaidh, yaitu menahan emosi, mengontrol emosi. Kenapa Rasulullah mengatakan la taghdab kepada sahabat ini? Bisa diartikan sahabat ini emosian, emosinya tidak terkontrol. Makanya Rasulullah memberi nasihat la taghdab. Kalau kita seperti ada yang di sini nggak pernah marah,
gak punya emosi, bahkan katakan kok dipesan latang. Ini kan tahsinul hasil, istilah pondok. Di pesan Rasulullah SAW di sini, kalau engkau emosi, kendalikan emosi. Bukan emosinya yang dilarang. Apalagi orang Madura, karakternya kan keras. Sedikit-sedikit marah. Kita di jalan raya, kalau tidak terkontrol emosi kita, bisa kecelakaan. Yang dilarang oleh Allah emosi, tidak terkontrol emosi. Kalau orang Arab beda lagi, emosinya meledak-ledak seperti orang Madura, bahkan lebih parah. Tetapi bukan itu yang dilarang. Tetapi ketika kita marah, kita harus kontrol diri kita. Itu yang dimaksud wal kadhiminal ghaidh. Salah satu sifatnya orang-orang yang bertakwa. Nah, puasa kita apa berhasil untuk menjadikan kita sebagai orang yang bertakwa? Salah satu yang harus kita lihat, ketika setelah bulan Ramadan, apa emosi kita terkontrol? Apa setelah bulan Ramadan kita tambah pelit? Hanya ketika bulan Ramadan perbanyak sedekah. Ketika bulan Syawal, bulan lainnya, kita jadi orang yang pelit. Jadi kita ada hasilnya enggak puasa kita? Kita lihat di bulan Syawal. Puasa kita apa menjadikan kita bertakwa, kita bersyukur. La'allahum tashkurun, la'allahum yarshudun, la'allahum yattaqun. Kita lihat emosi kita, apa terkendali apa enggak. Terutama di lingkungan rumah tangga kita. Bagaimana kita ke istri kita? Bertengkar. Bertengkar ini kan sesuatu yang tidak bisa terhindarkan di dalam rumah tangga. Salah paham pasti ada. Kalau tidak ada pertengkaran di dalam rumah tangga, berarti tidak ada rasa cinta kita kepada istri kita, istri kepada suami. Tapi bertengkarnya bagaimana? Apa ucapan kita terkontrol ketika kita marah? Apa tangan kita terkontrol ketika kita marah? Kalau lisan kita, tangan kita terkontrol ketika kita marah, berarti puasa telah mendidik kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Tapi ketika lisan kita, tangan kita tidak sama aja sebelum Ramadan, ketika Ramadan, bahkan setelah Ramadan tidak ada perubahan sama sekali, berarti la'allakum tattaqunnya tidak berhasil. Kita tunggu Ramadan lagi. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, wal afina 'anil nas, memaafkan kesalahan orang lain. Tidak disebutkan minta maaf, tetapi memaafkan kesalahan orang lain. Karena memaafkan ini lebih berat daripada minta maaf. Minta maaf bisa aja kita terpaksa minta maaf. Disuruh pengadilan untuk minta maaf, kita minta maaf. Seperti yang banyak terjadi di medsos ya, buat video yang dimaki orang lain. Tetapi ketika dipaksa untuk minta maaf, akhirnya minta maaf. Mudah. Tapi memaafkan kesalahan orang lain, ini yang lebih sulit. Makanya disebutkan wal afina 'anil nas. Al-afu, afina, al-afin, ini sifatnya Allah. Al-afu, pengampun, zat yang pengampun.
Allah yang Maha Pengampun. Contohlah Asmaul Husna, sifat-sifat Allah, kecuali sifat yang takabbur, al-mutakabbir, tidak bisa kita contoh. Kalau yang lain bisa. Termasuk Allah Maha Pengampun. Nah, ketika Ramadan ada orang yang bertengkar dengan kita, apakah kita lebih mudah untuk memaafkan? Kita lihat setelah bulan Ramadan, ada orang yang lama punya salah kepada kita, sudah bertahun-tahun, tetapi ketika kita membaca "Maafin nas", ya saya mau memaafkan, atau langsung dari hati kita udah saya memaafkan. Nih, sifatnya orang yang bertakwa adalah suka memaafkan orang lain. Tidak disebutkan meminta maaf. Meminta maaf itu kewajiban. Kita punya salah kepada orang, kita wajib minta maaf. Kita mengambil haknya orang lain, kita wajib mengembalikan barangnya orang lain tersebut. Tetapi ketika harta kita yang diambil, kita maafkan, ya udah ambil. Saya halangkan. Ini yang mukmin sejati. Itulah orang yang bertakwa. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ada cerita. Bahkan ada gelas dipecahkan oleh pembantu. Majikannya marah. Langsung menyebut ini. Wal kadhiminal ghaidh. Akhirnya dikendalikan emosinya, amarahnya. Ya udah, saya nggak marah lagi. Bukan hanya sekedar marah, bos. Terus apa lagi? Wal afina 'anil nas. Dan memaafkan. Ya udah, saya gak minta ganti gelas yang mahal. Saya maafkan kamu. Ya gak cukup itu, masih kurang. Apalagi? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ya udah, ini ambil uang, dikasih. Udah mencair gelas, dikasih uang. Majikannya termasuk orang-orang yang bertakwa. Kalau kita ada gelas mahal, ada HP dipecahin oleh pembantu kita, gimana? Meskipun kita tidak minta ganti, lisan kita tidak terkontrol ketika marah. Kamu sembarangan, gak hati-hati, sudah tidak terkontrol lisan kita ketika kita marah. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Dan ketika kita melakukan dosa-dosa atau kedoliman kepada diri kita atau kepada orang lain, maka kita ingat kepada Allah. Kemudian meminta ampunan, mohon ampunan kepada Allah atas dosa-dosa yang barusan atau yang telah kita lakukan. Ketika kita sebagai manusia pasti melakukan kesalahan, setakwa apapun kita, pasti kita melakukan dosa atau kedoliman. Karena kita bukan manusia suci, tidak ada istilah manusia suci di dalam agama Islam. Tidak ada ajaran manusia suci di dalam agama Islam. Wali pun, solihin pun tetap punya dosa. Nah, bedanya apa? Bedanya ketika melakukan orang-orang yang baik,
Ketika melakukan dosa, ini mengucapkan istighfar kepada Allah. Astagfirullah. Ini dosa. Akhirnya bertobat dengan taubatan nasuha. Itu beda. Kita semua pasti punya dosa. Setakwa apapun kita. Setiap manusia itu berdosa. Dan sebaik-baiknya pendosa itu adalah orang yang bertaubat. Wa man yaghfiru dzunuba illallah. Dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Ini kalau Allah. Kalau hukukul adami kita pernah zalim kepada salah satu teman kita, saudara kita, atau orang yang tidak kita kenal, maka Allah memberi hak kepada orang yang dizalimi untuk memaafkan atau tidak memaafkan. Allah tidak ikut campur. Ketika hakun ada, kita punya dosa kepada orang, kita punya salah kepada orang, kita mengambil haknya, harta orang lain. Allah tidak ikut campur. Terserah orang yang diambil hartanya itu mau memaafkan atau tidak. Tetapi kita ketika bertobat dengan sebenar-benarnya, Allah akan mengetuk orang yang kita zalim untuk memaafkan kita. Tetapi ketika orang yang kita zalimi tidak mengampuni kita, maka nanti di akhirat pahala kita diambil oleh orang yang kita zalim. Ketika pahala kita habis, bagaimana? Dosanya orang yang kita zalimi dikasih ke kita. Bertambah dosa kita. Ini lebih sulit. Hakul adami ini lebih sulit. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan tidak terus-terusan. Udah nanti saya kalau udah tua mau baca istighfar yang banyak. Ketika kita melakukan satu dosa, kita baca istighfar, sudah diampuni oleh Allah. Kita lakukan lagi, ya istighfar lagi. Kita berdosa lagi, kita istighfar lagi. Seterusnya begitu. Jadi itulah salah satu sifatnya orang-orang yang bertakwa. Yang pertama, bersedekah dalam waktu sehat ataupun sakit, di dalam waktu bahagia ataupun di dalam waktu kita susah, di waktu kaya ataupun di waktu miskin, kita tetap bersedekah. Yang kedua, kontrol emosi kita. Yang ketiga, memaafkan kesalahan orang lain. Kita tanamkan sekarang untuk memaafkan salah satu orang yang pernah menzalimi kita, untuk mengamalkan hadis itu. Oh, umpamanya terlalu zalim, silakan cari yang lainnya, cari yang lain. Kezaliman yang tidak terlalu besar. Ada orang yang mengambil harta kita 10 juta, ada yang 100.000. Ya udah, kalau 10 juta sulit untuk kita maafkan, yang 100.000 ini maaf untuk mengamalkan ayat ini, biar ada hasilnya. Yang ketiga, bertaubat. Ya. Yang ketiga, yang selanjutnya bertobat. Tuh, kita koreksi setelah bulan Ramadan. Apa ada orang yang kita maafkan? Apakah emosi kita lebih terkontrol setelah Ramadan? Kalau kita, jasad kita mungkin ketika bulan Ramadan banyak makan manis-manisan. Setelah Ramadan kita kontrol.
tekanan darah kita, gula darah kita ke rumah sakit. Itu yang biasanya dilakukan oleh kita. Tapi kita tidak mengontrol batin kita setelah Ramadan. Itu yang lebih lebih sulit itu kita. Dan memaafkan ini hati kita lebih tenteram daripada kita dendam. Kita lebih sehat. Dendam, marah dibandingkan dengan memaafkan. Ini kan hati kita lebih sehat memaafkan. Dan sekarang masuk 10 terakhir ya. Jadi salah satu ada sebuah hadis, kita sudah tahu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini menurut mayoritas ulama ini terjadi di 10 terakhir bulan Ramadan. Bagaimana caranya? Yang kita perbanyak ibadah. Tetapi yang paling dasar kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu bagaimana? Gampang. Sholat Isya berjamaah, sholat subuh berjamaah. Kita tidak tarawih Ustaz. Kalau bertepatan dengan Lailatul Qadar, kita sudah dapat bagian Lailatul Qadar. Kita sibuk, kita kerja di toko, janjian dengan teman kita. Nanti sholat Isya-nya berjamaah sama saya. Sholat subuhnya istri kita sedang haid, ya anak kita. Bahkan kalau perlu bayar tetangga. Saya nggak nututi sholat di masjid. Ayo saya bayarkan 100.000 jadi makmum atau jadi imam. Biar apa? Biar kita sholat berjamaah. Saya udah nggak karu-karuan ibadah kita di bulan Ramadan. Minimal kita sholat Isya berjamaah dan subuh berjamaah. Kalau sebulan penuh kita sholat Isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, kita bisa dipastikan mendapatkan bagian Lailatul Qadar. Tentu beda kualitasnya ya, pahalanya dengan orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan sholat tarawih, dengan sholat witir, dengan membaca Al-Quran. Tentu beda kualitasnya. Tapi minimal kita sholat Isya berjamaah, sholat subuh berjamaah. Kita sakit pakai kursi roda, berjamaah dengan istri kita. Udah sholat di sini kamu barengin saya. Gak usah ke masjid. Nanti tarawihnya nyusul ke masjid. Gitu. Agar kita mendapatkan pahalanya malam Lailatul Qadar. Semoga kita bisa meningkatkan ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini, ibadah-ibadah di akhir 10 Ramadan ini. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.